kami dari kelompok 9 di sini akan mereview jurnal yang berjudul Bimbingan dan Konseling untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa pemegang kartu menuju sejahtera KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Baiklah, di sini saya dan teman saya Gunadarma akan mereview jurnal yang berjudul Bimbingan dan Konseling untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa pemegang kartu menuju sejahtera KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Tugas ini diberikan oleh dosen PK yang terhormat Ibu Herda Fitria Berginting, MPD. Nah, di sini yang sebagai penanya adalah saya sendiri Alfiteni Patricia dan yang menjawab adalah Gunadarma. Baiklah, kita akan memulainya. Untuk judulnya apa ya Guna? Ya, untuk judulnya Bimbingan dan Konseling untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa pemegang kartu menuju sejahtera KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Volume dan halamannya? Volume, Isbah, Jurnal Bimbingan, Konseling, dan Dakwah Islam. Volume 14 nomor 2 Desember 2017 dan halamannya 14 halaman. Untuk tahunnya? Tahun 2017. Untuk peneliti atau penulisnya siapa? Peneliti yaitu Yudiana Tri Aryati. Untuk yang mereviewnya ini siapa? Alvita Yeni Patricia dan saya sendiri Gunadarma. Tanggal mereviewnya? Tanggal 29 November 2020. Untuk kata kuncinya? Kunci metode bimbingan konseling motivasi belajar. Sekarang kita masuk untuk pendahuluannya bagaimana? Ya, pendahuluan pendidikan adalah salah satu cara untuk menimba ilmu dan mengembangkan kemampuan yang ada pada menulis dan belajar merupakan inti dalam proses pendidikan. Baiklah, untuk alasannya menurut kita, mengapa sang peneliti itu memilih problem ini untuk jurnalnya? Alasannya agar dia bisa masuk sekolah yang diinginkan atau masuk sekolah yang cita-citaannya dari dahulu. Terus seperti apa yang dicoba dijawab oleh sang peneliti dari jurnal ini? Mencoba menjawab adanya masalah kurang motivasi belajar yang dihadapi oleh seorang mahasiswa pemegang KMS SMP Negeri 15 Yogyakarta, khususnya di kelas 8 pada tahun ajaran 2015-2016. Nah, setelah itu untuk kajian pustaka dan teoritisnya bagaimana? Ya, kajian pustakanya dijawab tentang meningkatkan motivasi belajar siswa tertulis, metode bimbingan dan konseling bisa dilihat dari segi komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu satu metode langsung dan dua metode tidak langsung. Tujuannya tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang motivasi belajar siswa, motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa mengupayakan agar motivasi belajar siswa lebih meningkat sangat penting.
pastinya karena adanya mempengaruhi kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Baiklah. Untuk metode penelitiannya bagaimana? Metode penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif yang artinya mendeskripsikan suatu peristiwa atau perilaku tentunya yang ada dalam waktu tertentu. Data-datanya dalam bentuk narasi penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu pertama menggambarkan dan mengungkapkan seperti judul dalam jurnal ini untuk meneliti, terus gambaran juga cara mengungkapnya. Yang kedua subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Dan penelitiannya dalam ini menjadi sumber data atau objek dalam meneliti adalah kepala sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta, kedua guru BK, ketiga siswa untuk menentukan subjek siswa. Ada beberapa kriteria datanya. Ya. Baiklah. Setelah itu lanjut lagi untuk solusi atau cara apa yang digunakan peneliti dalam jurnal ini mengatasi permasalahan tersebut. Solusinya penulis menentukan untuk menggunakan metode bimbingan dan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Ya. Selanjutnya untuk kelemahan dan kelebihan isi jurnal ini bagaimana hasil reviewnya? Kelemahannya dari jurnal ini disebabkan untuk judul bimbingan dan konseling untuk meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa memegang kartu melalui Sejahtera KMS SMP Negeri 15 Yogyakarta. Dan kelebihannya dari jurnal ini adalah penulis memudahkan interaksi antara konselor dan konseli siswa untuk berkomunikasi secara kelompok. Baiklah. Sisi bagian manakah yang membuat tertarik mereview jurnal ini? Bagian dari mana gitu? Bagiannya bagian metode yang memuat bagaimana cara pendekatan kepada siswi atau konseling tersebut, yang mana akhirnya mampu menghasilkan solusi yang efektif dan pencegahan masalah tersebut. Kita masuk ke bagian kesimpulan reviewnya, bagaimana? Bisa dijelaskan? Jadi kesimpulan dan hasil review ini adalah semua hal yang ada di jurnal ini kembali lagi dari sudut pandang masing-masing, tetapi dari sudut pandang kami sebenarnya jurnal ini sudah baik dan lengkap, tetapi untuk judul sebelumnya dirombak karena yang membutuhkan motivasi belajar itu bukan hanya penerima PMS, tetapi semua kalangan siswa pun judulnya dirombak, kemungkinan besar banyak isi dari jurnal ini yang digantikan, tetapi kami yakin penulis atau peneliti akan membuatnya lebih baik lagi. Ini hanya sekedar
kritik dan saran kami. Terima kasih. Nah, yang terakhir ya, apakah sumber referensi yang terbaru atau yang lama? Bisa dijelaskan yang mana dari tahun berapa? Ya, yang sumber terbarunya ya adalah tahun Ya. yang terbarunya adalah yang terbarunya ya adalah 2014 metodologi penelitian kualitatif Yogyakarta, dan yang terlambatnya adalah 2007 bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah bebas literasi Jakarta PC Raja Ika Pudo Pradana. Baiklah. Sekarang hasil review kita sudah selesai dari yang judul sampai ke sumber referensinya. Baiklah. Terima kasih buat Saudara Guna, tim saya dalam menyelesaikan tugas review ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Semoga review ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya Guna? Ya. Baiklah, dadah. Stay safe. Ya. Selalu jaga kesehatan.